Halo, assalamualaikum. Balik lagi. Alhamdulillah, tadi udah azannya merdu banget. Oke, teman-teman, kita lanjutin pembahasannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi doa ini aku saranin buat teman-teman untuk baca setiap kali teman-teman ngerasa bahwa ih ya Allah, Allah baik banget sama aku, Allah lagi ingetin aku nih. Nah, pada faktanya teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala tuh ngasih hidayah kepada kita tuh all the time, setiap waktu, setiap saat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam diri kita sendiri tuh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, terdapat eh, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menunggu untuk kita renungi dan kita syukuri gitu. Bahkan kalau misalnya kita merenungi dan merenungi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala udah kasih ke kita, itu kita kayak ya Allah, aku nggak pantas sebenarnya kalau misalnya aku lalai. Semuanya itu punya engkau gitu ya, mata ini punya engkau, tangan punya engkau, kaki punya engkau, semuanya aku nggak pantas. Nah, eh, jadi Allah tuh nasehatin kita, ngingetin kita tuh setiap saat. Eh, bahkan di momen-momen shock kita, di momen-momen nggak enak, atau nggak di momen yang membuat kita tuh terenyuh gitu. Di semua momen Allah tuh ngingetin kita, menunggu menunggu kita untuk mengambil pelajaran hikmah dan kebaikan yang ada di dalamnya gitu. Contoh misalnya kan ba'da idh hadaitana, setelah engkau menunjukkan hidayah kepada kami. Robbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau eh, condongkan hati kami pada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu kapanpun, dimanapun itu ada. Bahkan kalau misalnya kita pengen coba merenungi, pernah nggak sih kita tuh jalan pengen pergi ke kantor, misalnya pas pergi ke kantor itu tiba-tiba ada motor sama motor yang lain tabrakan ceder gitu. Waduh, aku tuh pernah gitu. Waktu SMP sih. Aku naik angkot, pas naik angkot tiba-tiba di samping angkotku itu, di sampingnya angkot yang aku naikin, itu ada motor kencang banget, tabrakan, dan dua motornya hancur. Terus aku ngeliat darahnya, aku ngeliat orangnya terpental dan udah nggak sadarkan diri, tangannya tangannya agak patah gitu, tangannya udah pengkor nggak tahu kemana, terus dia udah nggak sadar diri, terus darahnya kemana-mana. Itu buat aku shock, dedek 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 dedek. Kan kalau misalnya kita ngeliat kejadian yang nggak biasa, itu kan buat kita tuh deg-degan, shock gitu, dedek dedek dedek. Nah, itu kan sebenarnya tanda tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan sebenarnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Bahwa wahai hambaku, kamu harus ingat bahwa kematian itu nggak nunggu waktu loh gitu. Kematian itu nggak nggak pandang dia tuh tua atau muda gitu. Kematian itu bisa datang kepada siapapun. Nah, pertanyaannya, apakah kamu siap untuk bisa menghadapku kelak gitu dengan amalanmu yang sekarang? Itu kan sebenarnya tanda. Nah, pertanyaannya, kita mau nggak konekin kejadian itu ke Allah? Oh, Allah pengen apa dari aku di kejadian ini gitu. Nah, eh, ada banyak momen misalnya di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, insya Allah kita berdoa semoga kita memasuki bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita masih berkesempatan buat berpuasa di bulan Ramadan, uh, karena 30 hari lagi menuju Ramadan. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, pernah gak sih kamu di bulan Ramadan tuh kamu ngerasa kayak khusyuk banget? Kamu masuk ke masjid, terus kemudian kamu ngelihat ada orang yang lagi sholat sunnah, ada orang yang lagi baca Quran, di pojokan ada kakek-kakek yang lagi baca Quran, terus termenung sambil menatap langit, terus kemudian dia menitikkan air mata. Terus kita ngelihat, ya Allah, kok terharu banget kakek-kakek itu ya, luar biasa ya, kok dia bisa ya menitikkan air mata itu ya, hatinya lembut banget. Pertanyaannya, aku bisa nggak sih kayak gitu? Kok aku, kapan terakhir kali aku menangisi dosa-dosaku? Kita ngerasa terenyuh gitu ketika kita ngelihat kakek-kakek yang lagi doa dan menitikkan air mata. Kita tuh ngerasa kayak, iya deh, kayaknya saatnya aku untuk berubah deh gitu. Ini momen haru banget buat aku. Nah, di momen seperti itulah momen dimana kita harus baca doa ini, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu momennya itu sakral banget, suasananya, bulannya, kondisinya, terus ada orang yang menginspirasi kita, itu benar-benar kayak nge-trigger kita untuk semakin taat gitu. Nah, begitupun juga dengan momen-momen di mana aku ada di dua kota suci, di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi ini. Waktu aku ke Masjidil Haram ini kali ketiga aku ngeliat Masjidil Haram langsung gitu. Aku turun dari lift, terus mulai aku ngelihat ada kubah hitam di sana. Kemudian di sekelilingnya orang-orang tuh bertawaf, berdoa, mengangkat tangannya. Itu aku langsung, ya Allah,
Ini adalah rumahmu yang suci, ini adalah rumahmu, Masjidil Haram ini adalah rumahmu yang mulia ya Allah gitu. Aku datang ke sini lagi ya Allah. Terus eh, apa di tempat inilah jejak-jejak Nabi Ibrahim ada, jejak-jejak Nabi Ismail, jejak-jejak Ibunda Hajar. Di tempat ini juga nabimu yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dan beraktivitas. Pasti tanah yang aku injak ini adalah tanah yang pernah dia injak juga gitu. Itu aku terharu banget. Terus aku, ya Allah, di tempat ini Engkau mengabulkan seluruh doa. Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau Maha penerima taubat. Engkau Maha Maha mengabul doa-doa gitu. Aku doa di situ. Terus itu kan terenyuh banget ya. Itu momen yang sangat-sangat membuat siapapun yang datang ya ke Masjidil Haram itu pasti terenyuh. Nah, di momen seperti itulah ketika kita ngerasain ngeklik di hati kita tuh mau Allah tuh kayak lagi deket banget sama kita. Di saat itulah kita doa ini, Robbana la tuzigh qulubana, ya Allah, please, ini hidayah darimu, ini pengingat darimu, ini rahmat darimu, please jangan engkau hilangin rasa ini ya Allah. Aku tetap butuh rasa ini nanti. Aku tetap butuh rasa ini, hidayah ini terus menerus ya Allah, please. Begitupun juga di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ini aku pas datang itu ngelihat kubah hijau sama kubah silver dari jauh. Langsung aku langsung nggak tahu tanpa sadar tuh langsung berselawat, tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madahilahida gitu. Ngelihat dari jauh langsung kita bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu langsung kayak, sebentar lagi aku pengen ketemu sama Rasul, sebentar lagi aku pengen ketemu sama Rasul. Itu kan kayak ngeklik banget gitu. Bisa ngelihat masjidnya, bisa ngelihat kotanya di mana Rasulullah SAW mulai peradaban Islam. Nah, itu dari kota ini gitu. Dari Mekah, tapi di Madinah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulullah SAW untuk bisa menyebarkan cahaya Islam ke seluruh dunia. Dan kayaknya kalau misalnya nggak ada Madinah, maka nggak ada Islam di Indonesia deh gitu. Aku pas datang ke sini tuh langsung doa, Robbana la tuzigh qulubana, ya Allah, aku pengen momen-momen ini terus, aku pengen momen haru ini terus, aku pengen aku tunduk terus kepadamu gitu, aku pengen ngerasain hidayah ini terus. Makanya untuk bisa mengingat satu kejadian tuh aku biasanya selalu fokus sama cobain merasakan semua hal yang ada di sini gitu. Misalnya eh, meraba karpetnya, oh ini halus banget, warna hijau, ukirannya bunga tulip gitu, bagus banget ya. Terus aku ngelihat juga ukiran tiang-tiangnya itu aku foto ukiran tiang-tiangnya, bagus banget ya ukiran tiangnya. Terus lampu-lampunya aku fotoin. Terus aku lihat detail kecilnya yang mungkin bagi sebagian orang ya udah itu lampu ya lampu, jalan oh bagus ya udah bagus, tapi aku coba untuk perhatiin detail kecilnya, aku coba perhatiin arsitekturnya, aku pegang marmernya, aku rasain dinginnya gitu, aku cium udaranya, aku rasain rasa parfumnya. Aku pengen selalu mengingat gitu momen dan kejadian ini. Makanya aku berusaha untuk mengingat semuanya. Gak tahu Ustadz Hidayat kan, bahkan Ustadz Hidayat adalah orang yang tanda kutip beliau itu sadar terhadap apa yang beliau lakuin dan ketika beliau ada di mana. Bahkan beliau tuh bisa ngitung. Ini kalau misalnya pengen ke Masjidil Haram sekian puluh langkah ke arah kanan, terus ada tangganya itu ada sekitar itu ada 60. Itu kan tandanya Ustadz Hidayat tuh benar-benar menyadari dia tuh lagi di mana dan dia tuh uh, berusaha untuk ingat itu. Walaupun aku nggak senginget Ustadz Hidayat ya, tapi aku tuh berusaha menghargai setiap momen yang ada di sini. Aku perhatiin hijaunya hijau apa sih gitu. Terus aku coba kalau misalnya ada azan, aku coba dengerin, oh suaranya kayak gini gitu. Aku coba untuk nikmatin setiap orang yang setiap orang yang lagi ngaji, sayup-sayup ngaji, itu momen-momen berharga bagi aku gitu. Nah, momen itu akan membuat aku selalu ingat sama tempat yang membuat aku tuh ngeklik sama sama Allah, terkoneksi sama Allah. Jadi kayak gitu. Momen itu dan karena otak kita sama diri kita kan nggak gampang ingat sesuatu yang ini ya, sesuatu yang tekstual, tapi kita mengingat momen, kita tuh mengingat gambar, kita tuh mengingat kejadian, yang kita ingat tuh rasa. Makanya sampai sekarang aku tuh masih masih inget rasanya ketika ketemu sama istriku gitu. Aku ingat banget aku ketemu sama istriku di satu toko es krim gelato di Bintaro punyanya Mbak Dewi Sandra.
Makasih Mbak Dewi. Tapi terus di depannya itu ada sungai, di samping kafenya, di samping es krim gelatonya itu ada pohon petai. Aku inget banget kita ketemu tanggal berapa, Dina pakai baju warna apa, terus sepatunya kayak gimana. Terus aku inget banget aroma 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 eh, es krimnya itu kayak apa, dia pesan apa, aku pesan apa, aku masih inget gitu. Dan ketika aku misalnya lagi marahan nih sama Dina, aku inget momen itu, aku senyum-senyum sendiri gitu. Sama aku juga masih inget momen dimana aku eh, ketemu sama Zade gitu. Zade lahir. Aku inget banget jam berapa. Dena itu gimana perjuangannya dalam melahirkan Zade. Aku juga inget momen sedih di mana Zade harus operasi. Nah, momen-momen seperti itu kalau misalnya aku bayang-bayangin, coba aku inget semua rasanya, itu langsung kebayang tuh, langsung kayak bisa merasuk bahwa aku harus menghargai dia gitu. Aku harus mencintai dia karena dia udah berjuang, dia udah melahirkan anakku, dia udah menerima aku sebagai suaminya gitu. Sama ketika kita pengen berharap Allah tuh selalu terkoneksi sama kita, kita coba untuk meraba setiap momen yang kita tuh lagi terkoneksi sama beliau, sama Allah. Makanya pada saat di Raudhah aku coba eh, perhatiin setiap detail detail kondisinya gitu teman-teman. Nah, dengan begitu kita bakal bisa lebih mudah untuk mengingat-ingat kembali rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketika Allah tuh ngasih kita sign, ketika Allah tuh ngasih kita tanda untuk hambaku, kamu jangan jauh-jauh ya gitu. Kamu jangan maksiat ya. Eh, aku sayang banget loh sama kamu gitu. Nah, coba kita ingat momen-momen itu. Jadi Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami setelah Engkau memberikan kami momen-momen di mana kami itu mendapatkan hidayahmu. Ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah. Di sini Allah Subhanahu wa taala gunain kata wahaba. Ya kan? Artinya memberi sesuatu yang besar gitu. Jadi dalam bahasa Arab ada banyak banget ini teman-teman, ada banyak banget kata yang digunakan dalam memberi. Ada atoyuti, ada arsyada yursidu. Kalau arsyada yursidu memberi tahu untuk sambil nunjukin. Ada asda yusdi, ada apa lagi? Ada banyak. Tapi Allah itu pakai kata wahaba. Tandanya apa? Tandanya kita tuh wahaba itu artinya memberi sesuatu yang besar, spesial gitu, dan terus menerus. Tandanya kita tuh minta sama Allah, ya Allah, aku nggak pengen momen momen hidayah ini tuh cuma sekali, aku pengen momen ini terus menerus gitu. Miladun karohmah. Nah, ini kan ladun udah jadi bahasa Indonesia ya. Kayak misalnya dia tuh dapat ilmu laduni gitu. Ilmu laduni. Jadi sebenarnya ladun tuh apa? Ladun itu adalah kata kepemilikan. Jadi dalam bahasa Arab kan ada kata kepemilikan kayak misalnya indi kolam. Nah, hadzal kolam li gitu. Ini pulpen ini tuh punya aku, atau enggak indi kolam ini punya aku. Tapi kalau ladun itu kepemilikan, tapi sesuatu yang kita miliki dan orang tuh nggak tahu. Jadi spesial banget, special gift. Ya kalau ini, dan special giftnya bukan gimmick gitu ya. Kalau jualan di apa media medsos kan special gift, tapi semua orang dapat dapat. Spesial kan ya hanya orang-orang tertentu yang dapat gitu. Nah, Allah tuh punya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyiin, yang Allah bakal berikan kepada kita, yang nggak berhenti untuk meminta gitu. Makanya mil ladun ka rohmah gitu. Ternyata ladunnya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu apa? Rohmah. Jadi kalaupun kita ngerasa bahwa satu ketika uh, kita nih ngerasa udah kayak busuk banget, gue nih terlalu banyak maksiatnya, gue nih sudah ada di lingkaran setan, gue tuh taubat kemudian gue maksiat kemudian gue tobat lagi, gue nih kayak tobat tai ayam gitu ya, atau enggak gue ngerasa kayak gue nggak bener banget sih jadi muslim, terus kita ngerasa kayak putus, ya udahlah gue sekalian aja lah, bandel dulu aja lah, kalau pengen tobat ya tobat yang serius, gue tuh nggak pengen mempermainkan Allah gitu. No, jangan begitu. Kalau kita pengen tobat sekarang. Kalau kita ngerasa kita susah untuk apa? Untuk berubah, ya tetap tobat sekarang gitu. Tetap minta ampun sama Allah. Jangan nunda-nunda. Ada banyak hal yang nggak boleh ditunda, dan salah satu hal yang nggak boleh ditunda adalah ketika kita maksiat, terus kita sadar bahwa kita ini maksiat yang salah, itu langsung tobat gitu. Nah, uh, makanya Allah kasih tahu ladunnya Allah tuh apa sih? Ladunnya Allah adalah rahmah. Nah, rahmahnya Allah itu seolah-olah kayak senjata untuk ngancurin kebiasaan buruk kita. Jadi Allah tuh punya punya rahmat.
rahmat Allah tuh seluas langit dan bumi, lebih lebih luas dibandingkan dosa-dosa kita dan maksiat-maksiat kita. Nah, rahmat Allah itu bakal jadi senjata senjata untuk bisa ngancurin kemaksiatan kita gitu, lingkaran-lingkaran setan, lingkaran-lingkaran setan kita. Mungkin kita ngerasa kayak, ya Allah, aku udah sangat busuk, aku udah nggak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Aku udah sangat candu sama dosa ini, aku sudah sangat candu sama alkohol, sama A B C D gitu. Tapi ketahuilah Allah tuh punya rahmat, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu itu lebih spesial, lebih besar, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan nyelamatin kita dari semua maksiat-maksiat kita gitu. Bahkan dikatakan bahwa kita tuh nggak mungkin bisa masuk surga kan ya, karena amalan kita. Siapa coba yang pede sama amalan sholat kita, emang khusyuk, sholat, harta kita yang kita sodakoin emang ikhlas gitu, atau emang banyak. Kalau banyak emang beneran karena Allah gitu. Nah, kita tuh masuk surga kan bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau misalnya kita ngerasa kita tuh jauh dari Allah, kita tuh masih sulit untuk bisa taat gitu ya. Ya, kita minta rahmatnya Allah, biar Allah ampunin kita dan Allah masukin kita pada surga. Ya, rahmat Allah itu seluas langit dan bumi, jangan pernah berhenti minta sama Allah. Terus miladun karahmah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi. Al-Wahhab ini salah satu nama Allah ya di Asmaul Husna. Jadi innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi. Aku nggak pengen senjata itu datang ngancurin kemaksiatan aku cuman sekali. Aku pengen senjata itu ngancurin musuh-musuh yang ada di sekitarku setiap hari. Aku nggak pengen hidayah itu datang kepada aku cuman di momen ini aja. Aku pengen hidayah itu datang di semua momen dalam hidupku gitu. Kalau misalnya kita minta sama manusia kan, manusia ya terbatas ya. Kita minta sekali marah, dikasih. Minta 2 kali mulai sebel, minta 3 kali apaan sih lu gitu. Minta 4 kali kita diminta kurang ajar. Tapi kalau kita minta yang banyak sama Allah, ya Allah makin sayang sama kita, karena Allah adalah Al-Wahhab. Allah itu pemberi sesuatu yang besar, spesial, dan terus-menerus kepada kita gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk meminta pada Allah. Nah, jadi teman-teman, itu adalah doa yang selalu aku baca di momen-momen di mana aku lagi ngerasa dapet ini hidayah Allah gitu. Ke Masjid Nabawi, hidayah dari Allah. Ke Masjidil Haram, hidayah dari Allah. Ketemu sama orang soleh, hidayah dari Allah. Ngelihat musibah, hidayah dari Allah. Ngelihat apapun, kalau itu membuat kita terkoneksi sama Allah, langsung baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu aja teman-teman. Sebentar lagi pengen subuh, kayaknya udah 30 menit lagi. Aku pengen baca Quran. Makasih buat teman-teman yang udah stay sampai sini. Thank you udah dengerin celotehanku. Aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan teman-teman semua sampai ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ya. Bisa sujud di sini, bisa doa di sini. Dan lagi aku pengen bilang bahwa Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu hanya indah bagi orang-orang yang mereka tuh suka untuk beribadah gitu. Kalau misalnya orang yang nggak suka ibadah, ya udah, oh ternyata begini ya udah, akhirnya dia sholatnya di hotel gitu. Padahal mampu untuk bisa ke masjid tapi dia nggak ke masjid. Terus mampu untuk bisa bangun malam tapi dia nggak mau sholat di masjid. Jadi biasain diri kita untuk cinta sama ibadah, sehingga ketika kita sampai sini kita tuh benar-benar mencintai tempat ini karena kita udah cinta sama ibadah gitu. Oke, itu aja teman-teman, makasih. Semoga teman-teman semua bisa sujud dan bertaubat serta meminta doa di tempat yang makbul ini, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.